Pemirsa, dicurigai akan melakukan aksi pencurian. Seorang remaja hampir diamuk massa di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Warga yang emosi langsung mengamankan pria tersebut dan menyerahkannya ke kantor polisi. Hei, jangan sampai ada kekerasan. Mohon jangan sampai ada kekerasan. Mohon. Inilah detik-detik seorang remaja hampir diamuk massa di Desa Adat Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Remaja yang diketahui masih di bawah umur ini diamankan lantaran berawal dari kecurigaan warga melihat gerak-gerik remaja tersebut yang memasuki areal pura dengan melompati tembok pura. Puluhan warga yang emosi hampir mengamuk remaja tersebut, namun setelah diamankan pecalang, remaja tersebut langsung diamankan ke Polsek Tegalalang. Belum, Pak. Belum. Sampai sekali belum ada yang mengambil apa, karena dia tuh baru naik ke tembok, dia tuh udah ada orang mempergokinya. Belum dapat dia ngambil apa-apa, dia tuh udah langsung kabur. Kecurigaannya mau ngambil apa itu dari warga? Kemungkinan, ya kecurigaan warga, kemungkinan karena 2 harinya habis ada upacara. Upacara napi? Upacara gini, apa namanya? Wali namanya. Wali. Ya, wali namanya, upacara di tempat suci. Kemungkinan dia tuh mau ya melihat istilahnya berupa sesari mungkin dan yang lainnya gitu istilahnya. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Tegalalang masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat News melaporkan. Emosi lantaran tak terima diputuskan cintanya. Seorang duda di Lampung Timur, Lampung, nekat menganiaya kekasihnya dengan senjata tajam. Meski sempat kabur, namun polisi berhasil mencium tempat persembunyiannya dan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Warga mengamankan seorang pria berinisial MN usai menganiaya kekasihnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Sementara akibat kejadian korban menangis histeris. Korban yang menderita luka di lengan akibat sabetan senjata tajam dibawa ke rumah sakit guna penanganan medis. Meski sempat diamankan warga usai beraksi, pelaku yang merupakan duda anak 2 berhasil kabur. Polisi yang menerima laporan pun bergerak cepat meringkus pelaku di persembunyiannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya kekasihnya menggunakan sebilah samurai lantaran tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak oleh wanita pujian hatinya. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita sebilah senjata tajam jenis samurai serta 1 unit motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam dipidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto News melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan jasad wanita yang dikubur separuh badan di kebun sawit di Labuan Batu Selatan akhirnya terungkap. Korban tewas ternyata akibat dibunuh pacarnya yang terbakar api cemburu lantaran korban dijodohkan dengan pria lain. Warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam kondisi dikubur separuh badan di lahan kebun masyarakat di Dusun Rintis, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Petugas medis dan aparat kepolisian dari Polsek Silangkitang dan Inafis Polres Labusel pun mengevakuasi korban. Usai 2 bulan buron, Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan meringkus pelaku ZS, 38 tahun yang ternyata merupakan kekasih korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat membunuh lantaran terbakar api cemburu. Korban dijodohkan dengan pria lain. Pelaku gelap mata membekap mulut korban hingga meregang nyawa. Usai sebelumnya terlibat cekcok dan menguburnya di lokasi lain yang memakan waktu tempuh 1 jam. Untuk motif dari hasil pemeriksaan, kami mengetahui bahwa dasar pelaku melakukan tindakan ini adalah karena cemburu. Cemburu karena pelaku dan korban ini memiliki hubungan dan berencana akan menikah, tetapi dia mendengar bahwa korban dijodohkan dengan laki-laki lain sehingga timbullah rasa emosi, kemudian cemburu sehingga akhirnya gelap mata sampai dengan tega membunuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa, dipicu dendam pribadi lantaran pernah menjadi korban pengeroyokan, sekelompok pemuda tega melakukan aksi penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku mengincar sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang melintas secara acak. Polisi meringkus 7 orang pelaku pembacokan terhadap sejumlah orang yang melintas di jalur mudik Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian berawal pada malam hari saat kelompok pemuda menggunakan sepeda motor dari kota Banjarnegara menuju timur. Kemudian para pelaku memberhentikan kendaraan dengan cara dipepet hingga melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam. 6 orang korban alami luka akibat serangan benda tajam. Dari 7 pelaku yang tertangkap, 3 orang diantaranya masih di bawah umur. Adapun motif para pelaku ialah sakit hati karena salah satu pelaku pernah menjadi korban pengeroyokan. Sekitar 7 tersangka, di mana 4 tersangka sudah dewasa dan 3 tersangka masih kategori anak. Ini para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pelalawan, Riau ini geger ditemukannya sesosok jasad remaja di pinggir jalan lintas buatan kilometer 1. Saat ditemukan, posisi korban sudah kaku dan tertimpa dengan sepeda motor. Sesosok jasad remaja pria ditemukan terperosok di semak-semak jalan lintas buatan Sabtu siang. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban kaku, tangan kanan patah, pendarahan pada hidung dan kaki memar. Usai mendapat laporan, polisi segera ke lokasi. Dari pemeriksaan sementara, diketahui korban Naufan Ahkan Ardi, 16 tahun, warga Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Diduga Naufan tewas usai menabrak bagian belakang truk tronton yang mogok di tepi jalan sepi. Korban bersama sepeda motornya terpental dan masuk ke semak belukar. Satu orang ya? Pakai motor, udah ngelipat sama motornya. Ya kejadiannya malam itu. Malam ya? Udah kaku orangnya. Jam 8 ditelepon posisi di Siak. Dari Siak mau ke pulang. Jam 8 malam ditelepon. Jadi jarak ditelepon itu sekitar 2 jam. Jadi kemungkinan kejadian itu sekitar pukul 22. Jasad Naufan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Amelia Medica di Kota Pangkalan Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut dan dimakamkan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, para satuan reserse narkoba Polres Blora, Polda Jawa Tengah ini mengamankan jaringan pengedar narkoba jenis sabu terbesar di Blora. Polisi menyita barang bukti sabu senilai ratusan juta rupiah. Bandar narkoba AS 51 tahun warga desa Temengeng Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Mantan sopir truk kontainer diamankan Satres Narkoba Polres Blora Polda Jateng pada Rabu 26 Maret 2025 lalu di Desa Medalem Kecamatan Kradenan. Pelaku mengaku baru sebulan mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba di wilayah Blora. Kasus ini merupakan rekor tertinggi yang dilakukan Satres Narkoba Blora dengan barang bukti seberat 100,30 gram. Penangkapan pelaku ini berkat pengembangan kasus dari tersangka narkoba yang lebih dulu diamankan. Saat ini sedang mengembangkan hasil ungkap tersebut sehingga kita bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Sudah 3 kali, nah ini juga perlu atensi khusus. Oke. Ketiga pelaku pun kini ditahan di Polres Blora untuk diproses lebih lanjut. Mereka dijerat dengan hukuman seumur hidup. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, adu jotos warnai pertandingan sepak bola antar kampung. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi.
Pemirsa, berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda terlebih saat sedang sholat di masjid. Diduga karena tidak terkunci stang, sebuah sepeda motor milik jemaah masjid dicuri di Goa, Sulawesi Selatan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di halaman salah satu masjid di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemilik motor mulai sholat, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Berkat rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku mencuri motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku pun berencana menjual sepeda motor hasil curiannya seharga Rp1 juta. Modusnya pelaku ini berpura-pura mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Namun setelah itu melihat situasi tidak ada warga yang melihat sehingga pelaku ini membawa lari motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, kericuhan hingga adu jotos mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Insiden ini terjadi saat dua klub lokal bertemu dalam ajang Riang Duli Open 2025. Kericuhan pecah saat pertandingan antara Watone FC dan Bele Sinariang FC yang berlangsung di lapangan terbuka Desa Riang Duli, Kecamatan Witimhama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kesalahpahaman antar pemain memicu aksi saling sikut di tengah lapangan. Situasi pun memanas hingga supporter dari kedua klub nekat masuk ke dalam lapangan dan menyerang para pemain. Adu jotos antar pemain hingga antar supporter pun tak terhindarkan. Beberapa pemain bahkan terpaksa melarikan diri keluar lapangan karena dikejar oleh massa supporter yang emosi. Pihak kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Diawali dengan kesalahpahaman antar pemain sehingga memicu keributan. Nanti penonton masuk lapangan. Namun kejadian tersebut dapat diminimalisir, dapat dieliminir oleh petugas keamanan dan panitia dibantu oleh pihak-pihak terkait yang peduli terhadap sepak bola tersebut. Panitia pertandingan dan Asosiasi Kabupaten PSSI Flores Timur belum memberikan keterangan resmi terkait insiden. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus Pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.